Ini part ke-40 membaca buku Alibaba halaman ke-299. Konsumen lebih dahulu. Dari mana inovasi berasal? Dalam bentuknya yang paling klasik, inovasi didorong oleh penet dan ditarik oleh permintaan ketika dua kekuatan primer itu muncul. Model-model belakangan yang membahas masalah ini menambahkan segala macam faktor baru dan penyempurnaan, tetapi kedua kekuatan itu dorongan dan tarikan masih menempati kedudukan yang fundamental. Inovasi Alibaba sangat diuntungkan oleh tarikan permintaan. Tarikan ini mengarahkan pandangan Alibaba untuk membantu puluhan juta pengusaha tumbuh, menyediakan peluang kerja bagi 100 juta orang, dan menyediakan layanan bagi 1 miliar konsumen. Nilai pertama perusahaan tersebut menyatakan ideal ini dalam kalimat ringkas, dahulukan konsumen. Untuk waktu yang lama, Alibaba diposisikan sebagai sebuah perusahaan jasa dan bukan sebuah perusahaan teknologi. Alibaba bahkan tidak dipandang sebagai perusahaan internet. Selama periode ketika usaha bisnis ke bisnis B2B Alibaba sedang dibangun, perusahaan ini didominasi orang-orang pemasaran, bukan teknik. Sehingga wajar jika periode itu bukan yang produktif dari segi inovasi teknis. Orang-orang pemasaran melintang di seluruh negeri menelpon konsumen ketika internet pecah dan perusahaan-perusahaan teknologi memasuki periode hibernasi. Manajemen senior merumuskan strategi tepat yang memungkinkan Alibaba mengatasi masa-masa sulit. Mereka meningkatkan layanan konsumen dan investasi pada staf dan pegawai serta berhenti membakar uang investor. Dari situlah muncul pertama kali ide tentang prinsip konsumen adalah yang pertama, pegawai adalah yang kedua, dan investor adalah yang ketiga. Alasan Taobao mampu mengalahkan eBay hampir sepenuhnya disebabkan oleh titik buta eBay ketika harus memahami bisnis Tiongkok dengan menggunakan moto yang tidak terlalu orisinal, konsumen adalah yang pertama. Alibaba membenahi bisnis konsumen ke konsumen C2C hingga menjadi keterampilan yang sangat terasa. Pertama, layanan itu gratis. Pada saat itu pendapatan per kapita di Tiongkok adalah sepertiga pendapatan per kapita di Amerika Serikat, dan sebuah perekonomian pasar baru berjalan selama 25 tahun. Internet masih merupakan barang baru untuk berkomunikasi dan orang tidak yakin betul dengan keandalannya. Meminta orang membayar untuk berjualan di internet tidak bisa diterima secara psikologis. Permintaan itu berada di luar batas toleransi orang Tiongkok saat itu. Sebagaimana dikatakan Jack Ma di kemudian hari, kami tidak menganut kebijakan gratis ini untuk bersaing dengan lawan. Kami menerapkan karena pasar meminta begitu. Kami melakukan ini sepenuhnya untuk melayani konsumen. Kedua, layanan itu menangani masalah pembayaran. Pada saat itu, orang Tiongkok jarang menggunakan kartu kredit dan belum ada sistem di negeri itu untuk mengesahkan kredit individual. Di Amerika Serikat, eBay pada dasarnya tidak perlu mempertimbangkan kelayakan kredit, sedangkan di Tiongkok ini adalah persoalan yang luar biasa. Pada hakikatnya, Alipay tidak lebih dari penjamin perantara pembayaran, sebuah bentuk baru dari sebuah jenis layanan yang sangat kuno. Dengan menciptakan produk inovatif yang disebut Alipay ini, Alibaba menemukan solusi bagi persoalan tersebut. Akhirnya, produk itu menyempurnakan komunikasi. Model non-kompensasi yang diadopsi Alibaba menyebabkan beragam kualitas berbagai produk bercampur di platform. Komunikasi sangat baik antara pembeli dan penjual adalah salah satunya jalur untuk benar-benar mencapai penjualan karena komunikasi mengurangi asimetri informasi. Di samping itu, apakah yang tidak disukai pembeli Tiongkok dalam tawar-menawar harga di pasar? Ali Wang Wang muncul untuk memenuhi kebutuhan itu. Sebaliknya, Alibaba dengan tak berperasaan menutup segala komunikasi antara pembeli dan penjual. Tindakan eBay ini memungkinkan Taobao memenuhi kebutuhan konsumen dengan semakin mudah saja. Kisah tentang produk Alibaba Zhao Cai Jingbao yang berarti mendatangkan harta dan kekayaan memberikan perspektif lain tentang bagaimana konsumen mempengaruhi inovasi. Pada Juni 2003, sebuah produk yang menguras 3 bulan
melakukan kerja penuh konsentrasi R&D segera diturunkan hanya dalam sebulan dan ditolak publik. Ini mengejutkan semua orang. Pada saat itu produk tersebut adalah proyek inovatif rahasia yang diberikan Produk tersebut adalah proyek inovatif rahasia yang diberi perlakuan istimewa oleh Taobao. Sebuah tim super dipilih untuk menggarapkannya dengan segala sumber daya yang bisa dikerahkan perusahaan. Pada periode awal, tim itu melakukan 1 pekan uji detail, analisis, dan pembuatan model. Fase rekayasa perangkat lunak dilakukan di tempat yang penuh berkat menurut Alibaba, yaitu Taman Tepi Danau. CEO Taobao.com Sun Tongyu memikul tanggung jawab besar proyek tersebut sendiri. Selama proses penelitian dan pengembangan, seluruh tim dari puncak sampai ke bawah berkoordinasi diam-diam dan bekerja secepat mungkin. Pengujian berlangsung cepat, pemasaran sukses, tetapi peluncuran resmi produk tersebut menimbulkan kontroversi dan penolakan yang sama sekali tak terduga saat itu. Pada akhirnya, Song Tongyu memutuskan untuk membiarkan pendapat publik menentukan apakah produk tersebut dipertahankan atau disingkirkan. Dia memutuskan untuk meminta para pengguna itu sendiri yang menentukan. Setelah 20 hari, suara yang menolak lebih besar dari mereka yang mendukung. Pada akhirnya produk itu diturunkan. Inovasi adalah sebuah proses bisnis yang menggabungkan 4 mata rantai utama: pencarian, penyelesaian, implementasi, dan penuaian hasil. Pencarian melibatkan upaya mencari ide-ide inovatif, walaupun pada kenyataannya mekanisme yang memantik inovasi ada di mana-mana. Biar bagaimanapun, organisasi dengan pendanaan terbaik sekalipun tidak bisa melakukan semuanya. Karena itulah, seleksi proyek menjadi sangat penting. Merumuskan usulan-usulan yang tepat dan mengalokasikan sumber daya yang tepat. Pada titik ini, konsumen lebih dahulu menjadi kriteria seleksi yang penting. Tak peduli sebagus apa ide atau sebanyak apapun uang yang dibelanjakan, tanpa persetujuan konsumen, ide itu tidak akan menghasilkan nilai. Ide itu pun menjadi tidak bisa dilaksanakan sebagai sebuah inovasi. Kode untuk mendahulukan konsumen di Alibaba adalah yang membuat tim melepaskan diri dari ide yang tampaknya merupakan proyek inovatif. Sebagai sebuah selingan, kisah ini mempunyai lanjutan yang bagus. Kerja keras yang dilakukan tim R&D untuk proyek itu tidak sia-sia. Semua ide di balik produk akhirnya mengalir ke sebuah saluran berbeda dan diwujudkan dalam produk-produk lain. Produk bayaran untuk kinerja P4P Taobao dan produk konsumennya adalah ekspresi konkret ide-ide orisinal. Menyambut perubahan. Ketika Anda memilih untuk masuk ke bisnis internet, Anda sedang memilih perubahan. Internet adalah tempat perusahaan-perusahaan bisa muncul dan lenyap dalam sedetik. Tahun-tahun antara 1995 dan 2000 adalah masa bersemi industri, ketika perusahaan-perusahaan bermekaran di mana-mana dan ide tentang sebuah nama situs saja Dan ide tentang sebuah nama situs saja sudah cukup untuk membuat para investor saling bersaing untuk menguncurkan uang. Portal-portal web besar menumpuk untuk dicacatan di pasar. Pada tahun 2001, gelembung itu pecah. Perusahaan-perusahaan internet memasuki periode beku di mana banyak yang mati dan yang bertahan menghadapi masa-masa sulit. Dalam satu aspek dagang L saja, setelah periode persiapan yang berlangsung beberapa tahun, industri memasuki tahap eksplosif pada pertumbuhan tahun 2010. Perusahaan-perusahaan dagang L yang sudah ada melewati putaran demi putaran jumlah pembiayaan masif. Entitas-entitas dagang L terintegrasi secara vertikal yang baru muncul dalam jumlah besar, dan transformasi platform menjadi jargon baru. Para pedagang yang aktif berbisnis di dunia nyata juga mulai mengubah model-model bisnis mereka. Dan perang harga mulai memanas. Merger dan akuisisi melepas percikan bunga api ke segala arah. Pada saat situasinya menjadi sedikit tenang, era data besar dan internet bergerak muncul seperti gelombang perkasa, menciptakan banyak variabel baru tak terbilang yang harus ditangani di masa depan. Dalam gambaran lebih besar, segala sesuatu terus berubah, tetapi begitu pula keadaannya pada level mikro perorangan. Permintaan personal berubah setiap harinya, dan esensi internet adalah sifat personalnya.
Penentang paling besar dan paling kuat sekalipun harus mempertimbangkan ekor panjang dan menjual dagangan mereka di sana. Mereka juga harus memahami perubahan selera. Tidak cukup mengatakan bahwa Anda memahami seseorang karena orang itu pasti berbeda besok. Hari ini dia mungkin menginginkan nanas, tetapi besok dia mungkin menginginkan sesuatu yang lain. Dalam sebuah industri yang tumbuh begitu cepat di mana tak ada yang ditetapkan secara pasti, peluang-peluang inovatif ada di mana-mana. Prasyarat bagi kesuksesan bagaimanapun juga adalah memiliki sikap yang menyambut perubahan. Sehubungan dengan unsur-unsur yang menyusun sebuah organisasi inovatif lebih mendasar untuk menyambut perubahan dalam aktivitas-aktivitas inovatif daripada memiliki sebuah atmosfer inovatif. Menerima perubahan bagi inovasi sama dengan air bagi ikan. Ketika Alibaba mengubah nilai inovasi dalam 9 pedang dugu menjadi menerima perubahan dalam 6 pedang, sebetulnya ia menyertakan persyaratan lebih fundamental ke dalam kode nilainya. Salah satu contoh dari ide menyambut perubahan ini bisa dilihat dalam praktik Alibaba berdiri terbalik dengan kepala di bawah. Alibaba meminta staf dan pegawainya untuk melihat dunia dari perspektif baru, terbalik, untuk mempelajari perubahan. Oleh karena itulah perusahaan menyuruh setiap pegawai baru, tua atau muda, gemuk atau kurus, untuk berdiri di atas kepalanya, menyandarkan tubuh ke dinding dalam 3 bulan. Pegawai laki-laki harus berdiri dengan posisi itu selama setidak-tidaknya 30 detik. Perempuan harus melakukannya selama 10 detik. Jika tidak, rekrut baru diminta menggulungkan tikar mereka dan pulang. Banyak orang di dalam dan di luar perusahaan memberikan penjelasan bermacam-macam tentang kewajiban berdiri dengan kepala di bawah itu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa posisi itu dilakukan untuk kesehatan atau membuat orang mengerti bahwa yang tidak mungkin sebetulnya bisa menjadi mungkin. Hal paling signifikan dari posisi itu sehubungan dengan budaya bagaimanapun juga adalah berdiri dengan posisi terbalik. Itu memaksa orang untuk berpikir dari perspektif berbeda. Jack Ma mengatakan setiap orang harus belajar berdiri di atas kepalanya, sebab ketika Anda berada dalam posisi terbalik, darah mengalir ke otak dan Anda melihat segala sesuatu berbeda dengan yang biasanya Anda lakukan. Anda juga bisa memikirkan masalah-masalah dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Rotasi posisi adalah cara lain sistem-sistem Alibaba mengungkapkan semangat perubahan konstan. Perubahan Alibaba selalu memiliki sebuah program rotasi posisi yang tegas. Setiap tahun, posisi level manajemen diatur ulang. Jika para manajer ingin dipromosikan, mereka harus memenuhi 2 pertimbangan. Pertama, mereka harus memikirkan rencana yang baik mengenai siapa yang akan menggantikan mereka dalam posisi saat ini. Kedua, mereka harus mengalami proses rotasi posisi. Banyak dari sekian banyak staf cemerlang di Alibaba yang sudah melakukan setiap pekerjaan dalam perusahaan. Deputi CEO cemerlang Alibaba, Deng Kangmin, menjelaskan ketika Anda berganti posisi, Anda melenyapkan penghalang antara satu posisi dengan posisi berikutnya. Hanya jika bisa dilakukan itu, Anda akan benar-benar memahami segala sesuatu dari perspektif berbeda. Menggunakan cara berpikir berbeda tentang segala sesuatu. Hanya dengan menganalisis segala sesuatu dari perspektif berbeda, Anda bisa benar-benar menumbuhkan kapasitas berpikir secara sistematis yang sehubungan dengan sistem total. Kadang-kadang perbedaan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya sangat besar. Seseorang yang bertanggung jawab atas sumber daya manusia diperintahkan untuk menangani saluran penjualan dan konsumen utama. Atau personel penjualan diperintahkan untuk menangani sumber daya manusia. Seseorang yang tidak memiliki latar belakang teknologi yang mengurus penyuntingan isi situs web mungkin saja disuruh mengelola teknologi. Seorang pejabat kepala keuangan bisa saja dipindah ke manajemen bisnis umum. Pada awal 2013, Alibaba melepas 25 unit bisnis berbeda yang merepresentasikan perombakan paling berat dalam 13 tahun terakhir. Dalam mempertimbangkan seluruh interaksi bisnis horizontal dan vertikal, kerjasama antara unit-unit bisnis menjadi tak terkalahkan pentingnya. Rotasi posisi yang sering dilakukan selama bertahun-tahun adalah persiapan yang bagus bagi perubahan organisasional ini. Rotasi ini juga membantu bisnis untuk terus berfungsi sebagaimana mestinya setelah rotasi dilakukan. Ciri tidak lazim lainnya
Ciri tidak lazim lain dari sistem rotasi posisi Alibaba adalah rotasi itu kadang-kadang tidak terjadi menurut proses yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang sangat penting dalam menguji kemampuan untuk menerima perubahan, kebutuhan bagi pegawai untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek baru mungkin tidak didahului dengan peringatan sama sekali. Orang mungkin mengetahui dari hari ke hari berikutnya bahwa mereka dipindahkan ke sebuah departemen lain. Jika orang ingin berhasil dalam menerima perubahan, sikap yang diperlukan adalah lupakan keberhasilan. Mulai dari awal lagi, situasi sebelumnya mungkin adalah situasi yang terasa sukses sehingga sulit disingkirkan. Sesudah terjadi, kita selalu berpikir bahwa suatu inovasi adalah sebuah sukses besar. Sebelum itu terwujud, orang yang melakukannya harus cukup berani melupakan kesuksesan dan benar-benar menerima perubahan. Awal situs web Alibaba dibangun oleh salah seorang pendiri perusahaan, Zhou Yewang, menggunakan sebuah bahasa yang disebut Perl. Ketika pencarian di situs web meningkat jumlahnya, sistem itu dengan cepat mengalami kelebihan beban dan juga sulit meningkatkan jumlah fungsi-fungsinya. Walaupun program itu dirubung kesulitan sangat besar, program itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan bagi Zhou, semacam aset yang dia miliki. Bagaimanapun juga sulit bagi situs web itu untuk terus bekerja. Seorang insinyur Amerika diminta datang dan melihat situasi. Dia memutuskan untuk menggunakan Java yang masih merupakan hal baru saat itu untuk menulis ulang sistem secara total. Hal itu membuat Zhou Yong yang mengetahui segala hal tentang program lama tersebut merasa sangat sedih. Penolakannya terhadap usulan tersebut cukup kuat untuk membuat sang pendiri perusahaan itu akhirnya terpaksa direlakan pergi. Setelah melalui banyak persuasi, dia kembali ke perusahaan dengan masa percobaan 3 bulan sebagai pegawai baru dengan gaji yang dipotong setengahnya. Perubahan itu berhasil, dia mendaftarkan diri untuk mempelajari teknologi baru dan dalam waktu singkat dia menjadi master Java. Bukan hanya individu yang sering terlena dengan kesuksesan mereka di masa lalu, perusahaan pun kadang-kadang bisa sulit untuk bergerak maju dari pijakan kesuksesan yang ada. Padahal mengambil langkah semacam itu seringkali bisa dijadikan inovasi yang penting. Independen Taobao Mall adalah salah satu contohnya. Pada Januari 2012, Taobao Mall berganti nama menjadi Tmall antara tahun 2008 dan 2010. Taobao menguasai 80% pangsa pasar untuk bisnis C2C di Tiongkok. Karena itulah ide membuat bisnis ke konsumen B2C menjadi bagian Taobao yang independen, tidak mendapat banyak perhatian serius, dan bagaimanapun juga perasaan yang dominan adalah hal itu akan berpengaruh pada ukuran dan lalu lintas transaksi di pasar Taobao. Oleh sebab itu, segmen pasar menempuh banyak jalan berliku-liku. Kemerdekaan pertama kali pada tahun 2008 ketika manajemen memutuskan bahwa model B2B tidak punya masa depan, sehingga orang-orang yang bertanggung jawab mengurusnya, orang-orang yang mempunyai kemampuan dan bisa dipercaya, diberi peringatan bahwa mereka harus keluar. Dewan Direktur kemudian menggunakan sebuah prosedur operasional yang memberi Taobao Mall kadar kebebasan paling kecil karena mereka tidak mau mengecewakan para vendor C-Store mereka. Setengah tahun kemudian, departemen Taobao Mall dibubarkan dan mall itu kembali digabungkan dengan Taobao. Pada Agustus 2009 muncul upaya lagi untuk mengoperasikannya secara independen, tetapi sekali lagi tak banyak kemajuan yang dihasilkan. Pada 1 November 2010, 6 hari setelah perusahaan B2C Maxland Limited tercatat di Nasdaq, Taobao Mall akhirnya menyatakan kemerdekaan sejati. Baru sesudah itulah para manajernya menggelar konferensi pers dan mengumumkan sebuah nama domain independen, dan baru sesudah itulah mereka melakukan publikasi merek besar-besaran. Sebelum itu, perusahaan-perusahaan lain diperbolehkan menempati area peluang B2C terlebih dahulu. Pada pengakuan final akan perlunya melakukan hal ini, Taobao sepakat untuk melepas Tmall. Ini memungkinkan Taobao untuk mencurahkan energinya bagi pengembangan model B2C. Salah seorang pendiri pasar Taobao, Huang Yirao, merangkum hal itu dengan ungkapan yang dilakukan Taobao Mall adalah menjauhkan diri dari sebuah platform yang sudah sukses, menganggap itu sebagai cara berdiri terbalik. Taobao berusaha menyingkirkan
prosedurnya yang sudah ada dan mencari model-model operasional baru menurut cara pasar berfungsi. Sementara itu, Taobao juga harus membuat peraturan-peraturan operasional dan merancang arsitektur sebuah platform B2C. Untungnya, Alibaba akhirnya mengizinkan Taobao Mall menjadi independen. Berbagai cara berpikir inovatif di pasar Taobao yang tadinya tidak bisa diwujud akhirnya bermanfaat di Taobao Mall. Lebih dari itu, Taobao.com akhirnya menemukan sebuah model unggulan. Berkat itu semua, Tmall kini menguasai lebih dari 50% pangsa pasar B2C di Tiongkok, dan 11.11 Shopping Festival adalah keajaiban penjualan selama 3 tahun berturut-turut. Sekian guys, besok kita akan sambung ke halaman 308. Sekian, bye bye.